Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan mereaction video tentang perkembangan kasus Vina. Dan akhirnya kasus ini menemui titik terang. Ternyata ada oknum pejabat mantan bupati yang anaknya menjadi DPO dalam kasus ini. Kasus ini kemudian menjadi viral karena setelah film Vina Sebelum 7 Hari itu ditayang, dan juga pengacara kondang Hotman Paris mengambil bagian untuk menjadi pengacara dari keluarga korban dan berhasil terus-menerus membongkar kasus ini ke publik. Dan ini juga tidak terlepas dari tangan jahilnya netizen yang terus mengkawal kasus ini dan terus membongkar fakta-fakta yang selama ini tertutup ke publik. Nah, videonya seperti apa? Kita akan langsung nonton, tapi sebelumnya saya minta buat teman-teman semua untuk subscribe channel YouTube Media Populer yang sudah memproduksi video ini, supaya mereka lebih bersemangat untuk membuat video-video yang menarik untuk kita bisa tonton di kemudian harinya. Oke, langsung saja kita sikat videonya. Jelas terbongkar, Hotman Paris sebut pelaku Vina anak mantan bupati. Polisi dan Pemdas Cirebon kantongi 25 nama. Pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati. Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik segera turun ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat. Jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Yang jelas satu orang pelaku belum tertangkap karena memang dia adalah anak dari salah satu pejabat yang terkait dalam kasus tersebut, dan memang merasa sebagai orang tua mungkin merasa supaya tidak usah terungkap kasusnya ya. Di sini ada perlindungan dari orang tua yang sangat kuat sekali untuk melindungi anaknya supaya kalau bisa kasus itu ditutup ya. Ini juga yang membawa ya dan warga Indonesia untuk menuntut keadilan atas kasus Vina ini ya. Kalau nggak salah kasusnya udah 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun, dan belum ada kejelasan dari pihak yang berwajib ya. Dan sudah sewajarnya sebenarnya untuk kita ya, bangsa Indonesia ini menegak keadilan. Jangan sampai keadilan itu dibungkam ya. Kalau hal seperti ini selalu ditutup-tutupi, bagaimana kasus yang lainnya? Dan ini akan berdampak yang sangat buruk sekali bagi citra ya, bagi citra pemerintahan Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata kasus ini melibatkan oknum pejabat. Nah, salah satu tersangka atau DPO yang sedang dikejar polisi merupakan yang diduga ya, itu anak dari salah satu mantan bupati Cirebon. Nah, kita berharap ya kasus ini terus dibongkar dengan hadirnya Hotman Paris, dan ditambah dengan bantuan dari netizen, itu akan membantu keluarga Vina untuk membongkar siapakah dalang di balik semuanya ini, dan siapakah oknum yang mencoba untuk backing para tersangka ini supaya tidak ditangkap. Memang sangat luar biasa sekali mereka berusaha untuk mencuci tangan dengan ya menutup kasus ini sedemikian rapi. Tapi ingat, selagi ada orang baik, selagi ada orang benar yang berpihak kepada keluarga korban, cepat atau lambat kasus ini akan terbongkar. Wow, kita lanjut ya teman-teman.
Tadi seperti saya bilang, polisi pasti merespon satu isu yang diangkat ke publik dan menjadi viral, pasti merespon. Karena itu dia ingin disebut sebagai pertanggungjawaban publik. Ya, nah sebetulnya ini nggak baik-baik amat ya. Kalau sudah diviralkan baru direspon. Harusnya ketika kasus-kasus tersebut masih dalam proses itu diselesaikan dengan segera. Nah, problem dalam kasus pidana pembunuhan ya atau kasus pidana lain lah, semakin waktu semakin panjang, maka alat bukti itu menguap. Seperti itu. Dengan kata lain, saya lalu berterima kasih kepada teman-teman media yang telah mengangkat ini dan menjadi perhatian bagi kita semua. Karena sebagai pelaku kejahatan pemula, maka biasanya ketika mereka melarikan diri, bersembunyi itu ada polanya. Apa polanya? Adalah bersembunyi di tempat-tempat yang mereka kenal. Di mana tempat yang mereka kenal itu? Umumnya adalah di rumahnya. Di rumah orang-orang yang dekat dengan dia, misalnya sebagai contoh familinya. Biasanya itu 80% pelaku kejahatan ketika bersembunyi itu larinya ke arah, kalau nggak rumahnya, kedua adalah rumah familinya. Nah, kelihatannya 3 orang ini itu bersembunyi, melarikan diri tidak ke situ, ya mungkin ke tempat yang lain, dan dibantu pula, maka kemudian lalu bisa kemudian bersembunyi dari jeratan kepolisian hingga sekarang. Yang jelas ketika seseorang ini memiliki jabatan tinggi, otomatis dia akan bisa menutup dia akan bisa menutup. Jadi intinya adalah ketika seseorang ini jabatannya tinggi, udah pasti akan bisa menutup. Tapi kalau orang itu jabatannya biasa-biasa aja, maka itu tidak akan pernah terjadi yang namanya keadilan. Tapi aduh teman-teman, ternyata apa yang dikatakan oleh para pakar tentang kalau orang yang tidak punya power atau tidak punya kekuasaan itu mau mengadu ke pihak yang berwajib itu sangat susah sekali, karena pasti begitulah seperti yang sudah terjadi di publik. Dan juga kita lihat bahwa kalau orang yang punya powernya lebih besar pasti bisa dengan gampang menutup kasus itu dan terselubung dengan rapi, dibungkus dengan rapi kasus-kasus itu ya. Kita lihat bahwa menurut pakar, kalau orang yang pemula atau baru pertama kali melakukan kejahatan, daerah yang paling atau tempat yang paling aman untuk dia berlindung adalah keluarga atau orang terdekatnya. Tapi ketika pelaku ini berbeda, mereka bersembunyi di tempat lain. Artinya kemungkinan saja ada campur tangan dari pihak atau oknum tertentu yang punya power atau kuasanya lebih besar daripada mereka atau lebih besar daripada orang-orang yang bertugas di daerah situ. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lihat pengacara sekaligus kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menanggapi isu yang menyebut orang tua salah satu buronan pembunuh Vina adalah mantan bupati. Hotman Paris pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk bergerak cepat dan menyelidiki kebenaran rumor tersebut. Semakin terkuak kasus Vina Cirebon, apakah benar yang DPO itu anak seorang mantan bupati? Ucap Hotman Paris di Instagram pada Sabtu, 18 Mei 2024. Ayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya, kata Hotman Paris. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO anak mantan bupati sudah viral di mana-mana? Imbuhnya. Jika isu tersebut benar adanya, Hotman Paris meminta penyidik untuk langsung menyita seluruh ponsel milik anggota keluarga sang mantan bupati. Ayo jemput malam ini juga, langsung sita semua HP-nya, imbuhnya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas mantan bupati yang dimaksud Hotman Paris. Pemerintah Desa Banjarwangungan
Kecamatan Bundu, Cirebon diketahui telah mengantongi 25 nama yang memiliki kesamaan dengan nama para pelaku pembunuhan Vina. Diketahui Peggy atau Egy, Andi, dan Dani beralamat Desa Banjarwagungan, Kecamatan Mungun, Kabupaten Cirebon. Dikonfirmasi hal ini, Kepala Desa Banjarwangunan, Sulaiman, menyampaikan bahwa Pemdes bersama kepolisian telah melakukan pengecekan pendalaman terhadap nama-nama tersebut. Setelah polisi merilis 3 nama pelaku berasal dari Desa Banjarwangunan, saya didampingi kepolisian juga dari Polsek dan Polres meng-cross-check langsung 3 nama tersebut, ujar Sulaiman saat diwawancarai di kantornya, mengutip Tribun News Sabtu 18 Mei 2024. Sulaiman menjelaskan bahwa hasil pengecekan terhadap 3 nama yang dirilis oleh polisi, yaitu Egy atau Peggy, Andi, dan Dani, di mana hasilnya nama Egy atau Peggy tidak ada yang terdaftar sebagai warganya. Sementara Andi, pihaknya menemukan 15 nama yang sesuai dengan nama yang dicari polisi. Namun setelah di cross-check, 15 orang bernama Andi ini tidak sesuai dengan orang yang dicari polisi. Selanjutnya ada Dani, di kami, yang bernama Dani ada 10 orang, tapi sama kayak Andi. Setelah di cross-check bukan Dani yang dimaksud, jelasnya. Proses pengecekan ini lanjut Sulaiman dilakukan dengan teliti karena melibatkan petugas kepolisian dari Polsek maupun Polres dengan mendatangi satu persatu warga yang namanya sama. Pihaknya pun tidak mendapatkan kesulitan selama melakukan cross-check, karena kami datangi langsung rumahnya dan tidak sesuai dengan DPO yang dicari polisi, katanya. Namun Sulaiman mengakui ada kesulitan dalam mencari pelaku yang dimaksud kepolisian. Kesulitannya karena polisi hanya merilis nama dan ciri-cirinya saja. Tidak ada foto, nama lengkap maupun alamat yang detail, termasuk tidak ada sketsa wajah pelaku. Sulaiman juga menyampaikan kekhawatirannya terkait nama desa yang sedikit tercoreng akibat dugaan tersebut. Di sisi lain, sebenarnya dengan menyertakan nama desa kami sedikit tercoreng sih. Karena kan masih diduga gitu. Ya mudah-mudahan saja di kami tidak ada 3 pelaku yang dimaksud polisi itu, katanya. Desa Banjarwangunan sendiri memiliki 46 RT dan 9 RW dengan jumlah penduduk sekitar 11 ribuan dan 3 ribuan kepala keluarga. Saka Tatal, salah satu dari 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki, kini sudah menghirup udara bebas. Pemuda tersebut sempat menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Ditemui Detik Jabar Sabtu 18 Mei 2024 malam, Saka bercerita tentang penangkapan atas kasus tersebut. Saat itu dia masih berusia 15 tahun. Tiba-tiba Saka ditangkap polisi pada 31 Agustus 2016 karena dianggap telah membunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, Saka dimintai tolong untuk mengisikan bensin sepeda motor milik pamannya bernama Eka Sandi, salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan Eki. Jadi waktu sebelum penangkapan saya diminta tolong sama paman saya buat isiin bensin motor. Udah beres ngisiin bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di dekat SMPN 11 Kota Cirebon, kata dia Saka. Ketika Saka mengembalikan sepeda motor milik pamannya, tanpa diduga terdapat anggota polisi sudah berada di lokasi dan sedang mengamankan sejumlah orang berikut pamannya. Motor saja belum dikasihin ke paman saya, tahu-tahu saya langsung ditangkap. Pas nangkap saja nggak ada penjelasan apapun, terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota, ujar Saka. Sesampainya di Polres Cirebon Kota, Saka mengaku dibawa ke salah satu ruangan dan menerima sejumlah bentuk penganiayaan dari sejumlah oknum polisi yang memaksanya untuk mengakui sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Pas sampai di kantor polisi itu saya nggak ditanya, tahu-tahu saya langsung disiksa, dipukulin, diinjak-injak sampai disetrum, dipaksa buat ngaku, kata Saka. Menurut Saka, seminggu lamanya polisi memeriksa dan memaksanya untuk mengakui terlibat pembunuhan Eki dan Vina. Saya diperiksa itu seminggu dan saya dipaksa mengaku kalau saya ikut membunuh. Gimana saya mau ngaku? Kejadian saja saya nggak tahu, tapi saya terus dipaksa buat mengaku, ujar Saka. Oke, teman-teman semua, dugaan bahwa ada keterlibatan salah satu anak mantan bupati dalam kasus pembunuhan ini akan terus diperdalam, diselidiki agar tidak terjadi
yang namanya rugi dong. Nah, teman-teman semua, kita berharap ya kasus Vina ini menemukan titik terang agar keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil seperti kita ini. Jangan sampai orang yang punya kuasa, orang yang mungkin punya uang banyak, mereka dengan bebas membeli hukum sesuai apa yang mereka mau, sesuai list-list yang mereka sudah tuliskan agar nama mereka terus bersih. Padahal oknum-oknum seperti ini benar-benar nama mereka itu bau busuk. Nah, kita berharap ya ke depannya dengan kasus Vina ini bisa memberikan efek jerah buat oknum-oknum yang memang mempunyai niat jahat untuk seseorang itu harus segera bertobat atau dihentikan ya teman-teman. Ya, kita berharap dengan adanya pengacara seperti Hotman Paris dan dibantu dengan netizen yang ada di negara ini secepatnya membongkar kebusukan tentang lemahnya hukum di Indonesia yang selalu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Peace.